Nah, Anda bisa download animasi di LMS, yaitu silahkan dipelajari ya. Itu karya kakak kelas Anda. Nanti saya coba cek ya. Masih nyimpen nggak saya ya? Di yang gambar animasi ya, di paling atas ya, di LMS. Eh, Bentar, coba saya sharing dulu ya. Mudah-mudahan masih berjalan baik ya. Karena itu dulu kita menggunakan Adobe Flash ya. Sekarang Flash itu sudah tidak ada ya. Flash itu sudah dianggap vulnerability security-nya tinggi sekali sehingga di discontinue. Tapi pada tahun 2012 ini mahasiswa saya ini yang di tugas akhir di saya ini punya hobi untuk menggambar. Kemudian ya sudah deh, saya tugaskan untuk membuat animasi eh, 2 dimensi ya. Yang ini ya, yang Anda lihat di layar. Yang berisi materi-materi ringan, tapi terkait tentang uh, Java ya. Nah, di sini kalau Anda klik di sini ada menu ya. Ini ada speakernya, ada suaranya. Di sini ada skenario-nya, ceritanya, misalnya si ibu ini jualan baju, dia punya butik gitu ya. Kemudian dia ingin mengelola data-data dari baju yang dia jualnya gitu ya. Menggunakan ya si anak ini punya usulan ya, bagaimana kalau membuatkan aplikasi tapi berbasis object oriented gitu ya. Silakanlah ini dieksplor ya. Cuma yang ingin saya tekankan di sini adalah Anda bisa klik di sini ya menu. Nah, di dalam menu ini Anda silakan pelajari ya. Ada teori analisis masalah berorientasi objek, ada membuat dan menggunakan objek, ada enkapsulasi, inheritance, interface, looping, array, multithreading ya. Mohon maaf baru bisa 8 materi ya, karena 8 materi ini lumayan ini effortnya ya. Ini tugas akhir dari mahasiswa yang bersangkutan dan dikerjakannya 1 orang. Kalau dulu zamannya TA itu dikerjakan 1 orang saja, satu topik itu ya. Sekarang berkelompok ya, ujungnya akhirnya kalau berkelompok itu pasti ada saja yang tidak merata distribusi bebannya. Dan ada yang terpusat pada 1 orang gitu ya. Nah, kebiasaan itu harus dimulai dihindari, ditinggalkan di mana Anda mengandalkan orang lain. Tapi jadikanlah diri Anda menjadi orang yang dapat diandalkan. Memberi kontribusi terhadap sebuah tim. Ya. Malu kalau kita tidak memberi kontribusi ya. Seperti kemarin ya, kita lihat di Piala Dunia Prancis gitu ya. Yang kelihatan kerja kerasnya siapa? Ya si Bape. Yang lainnya penggembira aja tuh. Asal gitu kerjanya itu, yang lain itu ya. Bisa kebobolan dengan mudah gitu ya. 3 gol, penalti gak ada yang masuk. Cuma beberapa orang aja yang masuk. Yang ngegolin malah semuanya Bape hat-tricknya. Yang lainnya nggak kerja kelihatannya. Itu kasarnya ya. Jangan sampai seperti itu. Gitu ya. Lihatlah tim Argentina gitu ya. Tim-timnya kompak semua, kerja kerasnya semua kelihatan, daya juangnya kelihatan semua. Nah ini yang diharapkan, makanya saya tugas besarnya pengennya 2 orang aja deh, ya, nggak mau sampai 5 orang. Kalau 5 orang, ada saja nanti yang beberapa orangnya nggak kerja, yang kerjanya 1 orang kan itu zolim. Seperti Prancis itu kan semuanya dibebani kepada Bape, ya zolim gitu ya. Masa nggak dihargai ya si Bape udah gol capek-capek, pertahanannya lengah gitu ya. Pertahanannya lemah, tidak fokus, kan capek-capek gitu.
Ya sama, gitu ya. Dalam tim juga gitu. Ada satu orang yang udah capek-capek, tapi ya nilainya sama gitu. Kan nggak adil juga ya. Nah ini saya ingin tekankan ya, pendidikan karakter Anda ya, karakter kinerja namanya ini. Jadi silahkan nanti kerjakan 2 orang. Nah ini, TA ini, ya, ini animasi ini dikerjakannya 1 orang. Cewek lagi yang ngerjainnya. Dia ngerjain animasinya, materinya sampai pada kuis-kuisnya dikerjain sama dia sendiri. Dan dia tidak diajarkan Adobe Flash. Gak ada istilah dia diajarkan Adobe Flash di SI, gak ada kurikulum bikin gitu. Itu kan kurikulum di industri kreatif ya, di seni rupa. Gak ada. Nah ini luar biasanya ya mahasiswa yang bersangkutan. Dan saya apresiasi sekali ada mahasiswa seperti ini. Toh ini juga semuanya buat mahasiswa sendiri ya, kerja keras ini. Bersusah-susah payah, melelahkan, bahkan capek pasti gitu ya. Tapi ya hasilnya juga nanti buat dirinya sendiri gitu ya. Ketika nanti di industri, orang akan cari alumni-alumni atau lulusan-lulusan yang punya karakter yang pejuang, petarung gitu ya. Ya, nggak manja gitu ya. Nggak dikit-dikit mengeluh, nggak mudah menyerah, fight gitu ya. Nah ini ya. Nah ini luar biasa ketika ini sejarah dibangunnya aplikasi ini. Ya banyak kekurangan tapi saya apresiasi bahwa at least yang bersangkutan sudah bikin seperti ini. Tinggal Anda apa? Gitu. Nah di sini ada materi multi trading ya. Nah materi multi trading diikutin saja. Jadi apa yang saya jelaskan kemarin itu kan saya langsung ke coding ya. Teorinya baca saja di sini ya. Konsep-konsepnya baca saja di sini. Semua sudah lengkap ya. Ya, itu ya. Jadi silakan manfaatkan fasilitas yang menurut saya sangat mewah ini. Ya. Dulu ya kami tidak mendapatkan fasilitas seperti ini. Ya. Oracle Academy dulu belum ada. Gitu ya. Dulu kami harus cari-cari buku dan buku-buku di Gramedia itu kurang memuaskan. Rata-rata konsepnya nggak ada gitu. Langsung aja jebret-jebret contoh-contoh nggak jelas gitu ya. Beli buku di luar negeri mahal. Hampir sejutaan gitu ya. Kan kami nggak sanggup belinya. Ya terpaksa lah, internet juga belum ya dulu belum secanggih sekarang ya searchingnya. Orang yang memposting blog ya tentang contoh-contoh kode program, bahkan mungkin GitHub juga belum ada zaman dulu ya. Jadi ya sekarang fasilitas serba ada, jadi sangat keterlaluan lah kalau rekan-rekan tidak bisa gitu berkarya. Nah nanti saya cek nanti di tugas besarnya nih, Anda bisa berkarya nggak nih? Ya, dengan fasilitas lengkap, ya Oracle Academy, kemudian dari praktisi, kemudian ini dari animasi, di LMS juga ada beberapa catatan-catatan kuliah gitu ya. Ditambah lagi dengan yang lain lah gitu ya, materi-materi lain di Google dan seterusnya. Itu sudah lengkap buat Anda ya untuk belajar. Dan ingat, mahasiswa itu belajar mandiri, jangan terlalu banyak minta diajarin. Nah ini silakan belajar mandiri ya di animasi ini yang bisa Anda download free tanpa dipungut bayaran sedikit pun. Oke, saya mau buka dulu Eclipse-nya, kita lanjutkan ya. Jadi multi trading itu adalah objek yang dieksekusi berbarengan ya. Paralel gitu ya. Istilahnya kalau dalam ilmu paralel processing. Kemarin kita sudah belajar ya cara menggunakan thread, menggunakan extend thread, dan menggunakan implement runnable ya. Nah, kita tinggal kembangkan lagi nih komunikasi antar thread gitu ya. Nah, hari ini kita akan bahas bagaimana thread itu berkomunikasi satu sama lain ya. Jadi ada misalnya 2 atau lebih thread saling ngomong. Ya, ya contoh ketika misalnya kiper nih, ya adu penalti lah supaya mungkin kemarin ya, karena kan kemarin juga adu penalti ya menangnya Argentina itu. Ya misalnya ada objek
player dan objek kiper ya. Adu penalti pemain biasa dengan kiper gitu. Kan bola sebelum ditendang itu kan kiper tidak loncat ke kiri dan ke kanan gitu ya, berusaha merebut bola, kan enggak ya. Baru setelah bola itu ditendang, barulah, istilahnya, eee, kiper loncat gitu ya. Terserah loncatnya mau ke kiri atau mau ke kanan gitu ya. Itu gambling gitu ya, untung-untungan gitu ya. Nah seperti itu, sebelum bola ditendang ya kiper diam. Nah itu ada sebenarnya komunikasi 2 trade gitu ya. Jadi yang satu wait menunggu, yang satu siap melakukan sesuatu dan me-notify istilahnya, mengasih tahu, ya, "Ini saya tenang." Nah, kalau di sepak bola kan di game sepak bola kan bukan ngomong saya tenang ya. Ketika bola ditendang itu sebenarnya ada proses di belakang, di dalam game itu. Proses apa? Ya proses trade-nya itu memberitahu trade keeper bahwa bola sudah ditendang. Nah, ketika mendapatkan pemberitahuan itu, maka kiper bisa digerakkan, gitu ya. Atau kiper bisa loncat ke kiri dan loncat ke kanan. Kalau belum ditendang, kiper paling hanya bisa gerak ke kiri, gerak ke kanan gitu ya. Belum bisa loncat ke kiri, loncat ke kanan, loncat ke atas gitu ya. Nah, baru setelah ditendang itu sebenarnya trade bola itu memberikan notify istilahnya ya, memberitahu kepada trade keeper untuk siap-siap, terserah dia mau loncat ke kiri, mau loncat ke kanan, gitu ya. Nah itu ya, dan ketika bola ditangkap, si kiper cuma menotify kepada pemain yang nendang bola gitu ya, bahwa bola sudah ditangkap. Nah sekarang tinggal kipernya tadi kan nunggu ya, si pemainnya nunggu. Nah tinggal si pemainnya tuh ngapain kalau setelah ada notify dari kiper, nih bola ditangkap, gitu ya, bola ditangkap. Nah itulah analogi yang coba kita ingin ingin simulasikan lah di ini ya, di pertemuan kita hari ini. Tapi ya nggak bikin animasi ya, paling sistem outprint learn ya. Bikin animasi ya kita habis waktunya ya. Jadi kita gitu ya, jadi ketika bola ditangkap kiper seharusnya sebenarnya kiper itu memberikan notify kepada player atau kepada pemain bahwa bola sudah ditangkap atau mungkin bola sudah gol, itu juga gawang memberi notify ya. Jadi tinggal nanti si player itu setelah dapat notify kan dia bisa ngapain. Kalau gol dia happy jingkrak-jingkrak atau kan gitu ya, atau sliding di rumput gitu ya, atau melakukan sujud syukur gitu ya. Kalau bolanya ditangkap mungkin dia tepok kepala atau dia berekspresi wajah sedih misalnya. Nah itu kan setelahnya. Kan nggak mungkin bola belum ditangkap, dia jingkrak-jingkrak gitu ya. Seneng gitu kan. Nah itu juga. Atau nggak mungkin bola belum ditendang, kiper loncat ke kiri, loncat ke kanan. Nah ini ada konsep komunikasi antar trade ya dengan wait and notify ya. Ini kelas 08 ya. Kelas 08 ini kita bikin aja deh kasus kiper lah. Misalnya kipernya di sini ya, bikin kelas lah ya. Bikin kelas namanya player misalnya ya. Player ya. Nah ini player. Bikin satu lagi kiper lah gitu ya. Bikin lagi kiper lah satu misalnya new class ya. Kiper. Nah ini ya. Player ada kiper. Ingat karena dua-duanya trade
ya harus extend atau implement runnable ya. Nah, ini ciri-cirinya duanya thread gitu ya. Juga kalau keeper dia extends thread ya. Thread ya. Ya, misalnya nih latihan nendang lah ya. Kalau latihan itu kan bolanya satu-satu ya. Jangan sampai 5 bola sekaligus ditendang kan tuh ribet kipernya ya. Jadi bolanya tuh jangan ditendang, itu namanya zolim ya pelatihnya ya. Jadi kan yang ditendang bolanya satu-satu kalau latihan ya. Gak mungkin 10 bola sekaligus ditendang ke gawang kan kiper jadi bingung mau nangkap bola yang mana ya. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi satu-satu, bola satu tenang, kiper tangkap, bola dua tenang, kiper tangkap, bola tiga tenang, kiper tangkap. Nah, pengennya gitu ya. Kemudian ya satu lagi misalnya ada bikin objek bola deh. Nah, bikin objek bola misalnya ball. Ya ada objek bola, sama bola juga thread ya. Dan thread ya. Jangan deh, bola jangan thread ya. Bola aja khusus di sharing bolanya ya. Jadi si player sama si kiper bolanya sama. Ya, satu bola yang sama. Nah, kita mulai satu-satu dulu lah. Player misalnya di sini ada name ya. Seperti biasa name ya. Kayak ini dulu ya supaya namanya enkapsulasi ya. Itu di sini konstruktor ya. Player gitu ya. String name. Dia pakai bola apa? Nah, dia juga kan harus pakai bola ya, nangkap bola ya. Ball ya. Oh. Di sini ya ada bolanya, pakai bola apa dia? Oh, misalnya ball ya. Nah, di sini biasa this name. Dah, biasa nih, lelet. Name sama dengan name. Bolanya dia pakai bola apa ya? Ball. Ini kan menyatakan itu ya, variabel di atas ya. Ball sama dengan ball. Player ya. Itu ya. Kemudian dia menjalankan thread ya. Cirinya pakai run ya. Nah, ini run nih. Ya, misalnya dia harus sama pelatihnya, kamu harus belajar loncat terus menerus ya. Latihan loncat terus menerus ya. Udah while gitu ya. While misalnya ya. Ini di sini byte i-nya sama dengan 0 gitu ya. Kemudian while i-nya kecil dari berapa? While i-nya lebih kecil dari ya mungkin jangan banyak-banyak ya, 5 kali lompatan aja deh. Nah, ini ya. Ini. Ya, nanti ini manggil metodenya ball ya, catch ball. Catch ball. Nah, di sini di ball ini ada metode namanya public void. Misalnya catch ball. Nah, siapa yang nangkap? Yang nangkap adalah si itu ya. String name lah, yang nangkap adalah siapa gitu ya. Nah, nanti di ini pakai sysout ya. Sysout misalnya name tulisan menangkap
Ada lagi yang menendang ini. Public void shoot ball. Begini ya, shoot ball. Siapa yang men-shoot ball? Ya, ini ya, pasti name gitu ya. Shoot M plus menendang bola. Nah, begitu ya. Ini yang di ball-nya ya. Di ball-nya dia bolanya ditangkap, bolanya ditendang. Ya. Terus playernya ngapain nih kalau player yang nendang ya? Di sini nendang ball titik apa? Shoot ball ya. Ini adalah name dah. Ya, kemudian shoot ball ke 1 ya, bola ya. Jadi di sini ballnya shoot ballnya itu ada byte-nya bola ke berapa. Ya, byte I misalnya ya. Di sini berarti apa? Bola ke tambahin situ I. Gitu ya. Berarti apa nih? Oh, kan nggak ada bola yang ke 0 ya. Bolanya ke I plus dulu ya. Nah, sederhana aja ya, trade-nya seperti ini ya. Jadi ada trade-nya, playernya gini. Jadi 1 kiper jalanin ya. Si player jalanin nendang ya. Kiper ya nggak jauh beda ya. Juga nih sini ada apa? Ada name-nya juga. Dia pakai ball-nya ball siapa? Carrying ball ya. Kemudian ada konstruktornya gitu ya. Di sini ada string name sama di sini ada ball ya. Ini this name dengan name. Ini ada this ball sama dengan ball ya. Lupa titik koma ya. Sama karena dia trade, dia juga menjalankan metode run ya. Nah, ngapain dia? Ya samalah. Ballnya juga sama ya. Harus 5 kali ya. Playernya 5 kali ya, dia juga 5 kali ya. Skippernya ya. Jadi while ya. Boleh while, boleh pakai for, terserah lah. While misalnya I lebih kecil dari 5 kali ya. 5 atau 4 ya ini ya. Kalau kita mulai dari 1 ya udah 5 kali gitu ya. Dan di sini baru ya panggil ya ball titik. Nah kalau player atau keeper apa? Catch ya. Catch ball ya. Name. Ini apa? Ball ya. Bola keberapa ya? Misalnya plus I juga ya. Nah berarti di ballnya ini harus di ini diperbaiki ya. Name sama byte I ya. Bola keberapa ini ya. I gitu ya. Udah selesai ya. Ini kan udah di plus 1 ya, terus plus lagi. Apa yang terjadi kalau ini dibiarkan seperti ini ya? Public catch ball, yang satu shoot ball gitu ya. Oh, ininya belum ya, adu penaltinya ya. Nah, bikin public class ini ya, yang public static void main. Namanya apa ya? Kelasnya bebas, misalnya training aja lah ya. Penalty
training ya, pasnya penalti training gitu ya. Di sini ada public, lupa ya tadi static void mainnya. Lupa saya kasih ini ya. String. Harus ARGS ya, teman nama variabel bebas aja. Ya kita buat ballnya dulu ya. Sama dengan new ball. Kemudian bikin playernya dulu. Dia punya konstruktor dengan 2 parameter, namanya bebas. Lupa nama kipernya ya. Aduh. Siapa ya kipernya ya? Kiper Persib aja deh. Siapa ya kiper Persib itu ya? Udah deh, kipernya Buffon aja deh. Kiper tua. Ya. Kemudian bolanya, bola yang mana yang mau ditendang ya B ya. Itu ya. Kemudian kiper sama dengan new ya. Playernya bukan Buffon, misalnya di sini Messi ya. Dan kipernya kiper siapa ya? Ya udah Buffon, saya lupa lagi kipernya itu. Nah, ini 2 trade ini akan coba bermain ya. Jadi P titik star ya. Kemudian K titik star. Nah, tiba-tiba ya kita jalankan. Apa yang terjadi kalau dibiarkan seperti itu? Ini nggak fair kan ya? Tiba-tiba kok Buffon menangkap bola gitu. Terus Messi menendang, Messi menendang, Buffonnya kapan menangkapnya gitu ya. Kan pengennya Messi menendang, Buffon menangkap. Messi menendang, Buffon menangkap ya. Messi menendang, Buffon menangkap. Kan pengennya gitu. Gitu ya. Ini kan Messi nendang berkali-kali terus kipernya diem aja gitu. Belum ada respon menangkap gitu. Nanti gimana caranya supaya giliran lah gitu. Messi menendang, Buffon menangkap. Messi menendang, Buffon menangkap. Nah itu gimana caranya? Oke, kemarin misalnya udah dipelajari pakai synchronize aja deh. Pakai synchronize. Oke, pakai synchronize. Ya, synchronize saja. Dua-duanya ya. Synchronize gitu. Pakai synchronize saja. Kayak satu-satu misalnya. Oke, kita coba lihat apa yang terjadi. Misalnya kalau pakai synchronize. Nah, masih sama ya, malah Messi baru Buffon menangkap. Ya. Kan gak bagus kalau ada permainan game kayak gini ya. Nendang bola dulu semua, nendang baru Buffon menangkap. Lebih parah lagi kalau misalnya ini dikasih slip. Oke lah, kita kasih slip dulu yang ini nih. Ini kasih slip dulu. Biar satu-satu. Ya. Catch gitu ya. Catch. Exception. Biasanya di sini kasih slip. 1 detik. Rest misalnya. Terus yang satunya lagi juga boleh lah. Yang itu kasih slip juga. Si playernya
Kasih slip, memberikan kesempatan kepada trade lain untuk dieksekusi ya. Kasih slip. Oke, apa yang harus dijalankan? Coba ya, apa yang terjadi kalau cuma dikasih slip? Nah, ini agak mending, gitu ya. Jadi Buffon menangkap, tapi Messi menangkap, Messi menendang bola gitu ya. Ini agak mending, gitu ya. Tapi coba dijalankan lagi. Messi menangkap, Buffon menendang gitu ya. Buffon menangkap bola kelima, terus Messi menendang bola, kan aneh. Bolanya juga belum ditendang gitu ya, kok Buffon sudah menangkap bola kelima. Ya, di sini Messi menendang bola kedua, baru benar ini ya, Buffon menangkap. Tiba-tiba Buffon menangkap bola ketiga, tapi Messi menendang bola gitu. Kan ya nggak logik juga ya. Tiba-tiba Buffon menangkap bola, terus Messi menendang bola ketiga gitu kan. Gimana caranya nih supaya Messi dulu nendang, baru Buffon nangkap gitu. Silahkan dipikirkan dulu ya. Saya mau minum dulu nih. Istirahat dulu. Silahkan ditulis dulu ya kode programnya. Pertanyaan saya, gimana caranya Messi menendang dulu baru Buffon menangkap gitu. Jangan Buffon menangkap dulu, Messi menendang, kan aneh, bola kesatunya kemana itu. Oke. Silakan sambil ngemil juga nggak apa-apa lah. Jadi gimana caranya ini ya? Aduh, mikir dulu gitu ya. Nah, tadi ada prinsip wait on it notify gitu ya. Jadi prinsip wait and notify itu Anda di ball-nya perlu dikembangkan ada status, state object ya. Misalnya boolean aja lah di sini ya, bikin boolean ball is kick, gitu ya. Ball is kick, true or false ya. Jadi apa yang dilakukan ya? Harus ada if ya. If ball is kick, ini berarti belum ya. Kalau belum berarti kebalikannya ya. Pakai tanda seru ya. Not ball is kick. Jika bolanya belum ditendang, ya jangan ditangkap, jangan loncat-loncat dulu. Dia harus try the catch ya, exception. Nah, dia harus wait. Tunggu ya. Tunggu. Kalau bolanya belum ditendang ya tunggu, baru nanti tendang, kemudian ya di set lagi ya.
Tapi kalau enggak ya nih tenang bola, kemudian di set lagi ya, ball is kick dengan eee, true ya. Eee, Kalau bola ini sudah ditenang berarti ball is kick-nya sama dengan true ya. Terus kasih tahu notify ya, notify gitu, kasih tahu ya. Notify ini menyebabkan ya thread yang tadi nunggu jadi kembali dieksekusi ya. Terus sama juga yang ini, sama juga yang atas, kalau dia menendang bola ya, kalau tadi bolanya sudah ditendang, ball is kick ya. Kalau bolanya sudah ditendang ya jangan nendang lagi. Jadi di sini ada try lagi ya. I catch exception ya. Oh, di sini apa nih? Wait ya. Wait aja tunggu sampai dapat notify. Nah, kalau bolanya belum ditendang, statusnya ya harus dia tenang ya. Jadi apa yang dilakukan ya ball is kick ya. Ball is kick-nya di setnya false gitu ya. Nah, biar nunggu, baru nanti nunggu perintah. Ini ya logiknya. Jadi kalau bolanya ditenang ya sudah ditenang, ini ya tunggu. Kebalik ya. Kalau bolanya sudah ditendang, ini kalau bolanya sudah ditendang, ball kick-nya adalah false ya, balik ya. Yang ini true ya. True ya. Mudah-mudahan ada kabar gembira ya. Nah, gini ya. Jadi ada wait and notify ya. Jadi kalau bolanya sudah ditendang maka statusnya adalah true ya. Jadi kalau true ya dia harus menangkap bola kemudian dia di false kan ya. Menandakan bahwa bola itu dalam proses ditangkap ya. Nah, ini ya. Mudah-mudahan bagus hasilnya ya. Apa yang terjadi ini? Nah, kan enak kalau gini ya. Oh, Messi menendang bola ke satu, Buffon menangkap. Messi menendang bola kedua, Buffon baru menangkap ya. Messi menendang bola ketiga, Buffon baru menangkap. Messi menendang bola keempat, baru Buffon menangkap. Messi menendang bola kelima, Buffon baru menangkap ya. Kalau tadi kan masih acak-acakan, Buffon nangkap bola dulu ya. Baru Messi nendang bola, kan aneh kalau ada game seperti itu ya. Jelas ya, inilah konsep dari komunikasi antar thread ya. Jadi antar thread ini saling berkomunikasi. Jadi selama bola itu belum ditendang, ya dia wait. Kalau sudah ditendang, maka dia menangkap bola, kemudian di set nih. Ball is kick-nya jadi false ya, supaya yang si thread ini bisa nendang gitu ya. Oke ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jadi lengkap sudah ya materi kita sampai multi trading. Intinya kalau di Java itu ya materi OOP
interface itu wajib dipahami, kemudian collection array itu wajib dipahami ya, dan multi threading gitu ya. Itu paling prioritas harus Anda pahami ya. Oke, ini sudah selesai ya. Jadi ini komunikasi 2 thread ya, yang istilahnya bisa dilakukan ya. Contoh lain apa ya nih selain di bola ya, di permainan bola ya atau adu penalti gitu ya. Contoh lain biasanya digunakan untuk sensing ya, sensor misalnya ya. Jadi kalau untuk sensor itu biasanya nih playernya itu sensor biasanya. Dia sensing dulu, ngambil data dulu sebanyak N data misalnya. Ngambil dulu sebanyak 1000 data gitu ya. 1000 data diambil, baru setelah data 1000 itu dikasih ke kiper misalnya atau ke yang mirip-mirip ini untuk diproses lebih lanjut data yang 1000 tadi. Apakah dihitung rata-rata, apakah dihitung atau diolah ke dalam bentuk tertentu, yaitu seperti itu. Jadi biarkan dulu sensor itu sensing dulu ya, sebanyak sekian data, baru hasilnya diserahkan kepada objek lain untuk memproses data itu ya. Kalau sensor itu pasti multi threading gitu, mau tidak mau ya. Karena sambil sensing bisa juga dia sambil komunikasi juga dengan yang lain ya. Atau sambil sensing dia melakukan proses yang lain juga. Nah, itu juga bisa contoh yang kedua ya. Seperti itu. Kemudian contoh yang lain menjaga konsistensi array misalnya ya. Jadi pastikan dulu misalnya objek ini naruh dulu ke array, baru yang ini ngambil misalnya ya. Jadi giliran naruh kemudian ambil dari array-nya, naruh kemudian ambil dari array-nya, itu bisa contoh ketiga ya. Banyak ya terjadi hal seperti itu. Kalau di animasi studi kasusnya kayak kita naik Grab naik Grab atau naik taksi ya, bilang ke taksinya, Pak saya mau ke Tell You misalnya. Ya udah, Anda tinggal duduk manis nunggu ya. Kemudian Anda ketiduran juga silahkan. Tiba-tiba misalnya sampai kan, supir melihat Anda tertidur ya supir langsung bangunin kan. Mas sudah nyampe mas? Oh sudah nyampe Pak ya? Oke bayar selesai. Coba kalau di tengah jalan Anda ngomong terus, Pak saya mau ke Tell You. Terus 5 menit kemudian Pak saya mau ke Tell You. 5 menit kemudian Pak saya mau ke Tell You. 5 menit kemudian Pak saya ke Tell You. Bisa berantem Anda di mobil ya. Gitu ya. Ya, ketika masuk udah sit down and relax. You can sleep gitu ya. Anda bisa tidur selama during in the trip gitu ya. Jadi selama di perjalanan Anda bisa tidur gitu. Apalagi supirnya ngomong baik bu, baik bu, baik bu, baik bu kan. Jadi aneh gitu ya kalau seperti itu. Nah itu contoh yang lain. Ya kasus seperti itu. Oke ya, ini silakan dicatat dulu nih. Aduh, ini kegedean ya. Mungkin yang paling penting tuh yang ini aja sih. Ya. Yang lain kan thread ya. Nah ini silakan dicoba ya. Contoh seperti ini ya. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Saya izin bertanya, Pak. Ya. Yang tadi bagian slip 1000 tuh, Pak, aku nggak paham yang 1000 tuh apa ya, Pak ya? Slip
Ya, sleep ini sebenarnya memberi kesempatan kepada thread lain untuk dieksekusi ya. Jadi kan misalnya ada 5 thread nih. 5 thread itu sebenarnya lagi nunggu dieksekusi. Nah, misalnya ini thread ke-6. Nah, thread ke-6 ini dia memberi kesempatan lah kepada thread lain untuk dieksekusi sama prosesor ya. Jadi dia sleep aja dulu, nunggu dulu, dan ini menyebabkan 5 thread lainnya diberi kesempatan untuk dieksekusi. Nah, masalahnya thread mana yang akan dieksekusi duluan oleh prosesor itu hak prerogatifnya prosesor ya, melalui perintah yang diberikan oleh Java Virtual Machine-nya. Gitu ya. Jadi memberikan kesempatan kepada thread lain, misalnya di sini thread player, kan ini bisa jadi banyak playernya ya. Anda bisa bisa P1, P2, P3, P4, nanti P1 star, P2 star, wah bisa banyak nih. Nah, nanti thread lain itu diberi kesempatan dieksekusi. Nah, ini perintah ini. Nah, ingat kalau prosesornya cuma satu, ya hanya satu objek yang dieksekusi pada T tertentu ya. Tapi kalau prosesornya quad core 4, berarti hanya 4 thread ya, 4 thread yang bisa dijalankan sekaligus. Kalau prosesornya 8, ya berarti ada 8 thread yang bisa dieksekusi. Tapi ingat playernya itu kan bisa jadi ada 12 ya, ada 24 ya. 22 ya, 11 tambah 11 ya. Playernya itu bisa ada 22 gitu. Bahkan sama wasit tambah 1 jadi 23. Kan nggak mungkin kita mengandalkan 22 prosesor ya. Agak jarang ya sekarang prosesor 22 nggak ada ya. Paling sekarang paling banyak 8 ya. Dual core gitu ya. Ya paling satu waktu hanya bisa dieksekusi 4 gitu. Atau 8. Yang lainnya ditunggu. Nah, agar yang lainnya segera dieksekusi, ya ini yang ini memberi kesempatan 1 detik ya. Memberi kesempatan kepada thread lain untuk dieksekusi. Itu ya. Tapi tanpa sleep juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Prosesor itu sebenarnya sudah bisa menentukan, atau Java Virtual Machine itu sudah bisa menentukan mana sih yang harus dieksekusi ya duluan gitu ya. Gitu ya. Jadi ini materi minggu lalu ya, sleep itu ya. Ya mudah-mudahan menjawab ya. Baik Pak, terima kasih. Ya silakan ya kalau ada lagi yang mau ditanyakan. Ini tugas besarnya mau ngapain ya, kalau bikin aplikasi sistem informasi kayaknya nggak mungkin ya, karena harus belajar dulu basis data ya. Sedangkan basis data itu kan baru semester depan. Pusing. Ya sudah, bikin aja aplikasi games yang ada pakai Greenfoot tuh ya. Kan di channel saya ada ya, pakai Greenfoot. Itu coba Anda bikin skenario game apalah gitu ya. Atau kontrol robot, Vince namanya, Vince robot ya. Vince robotnya ada, cuma ya harus gantian ya. Tapi Anda bisa melakukan simulasi dulu di Greenfoot ya. Jadi coba dulu, selesaikan dulu di Greenfoot si robotnya, baru nanti pas mau demo kita pakailah robotnya, pinjemin robotnya ya. Karena robotnya cuma baru 3 nih. 3 dan ya pasti rebutan lah. Bayangkan berapa kelas gitu nih. Ini fakultasnya belum ngasih banyak robotnya. Itu robot itu untuk mata kuliah PBO ya. Jadi untuk mata kuliah PBO, untuk Anda ngoprek untuk lebih memahami konsep object oriented ya. Tapi nantilah di akhir-akhir lah ketemu demo. Tapi Anda bisa melakukan simulasi dulu ya. Sebentar saya mau buka dulu ini ya. Buka Oracle Academy dulu ya.
Siapa tahu kalau Anda ikut workshop itu dapat sertifikat lagi ya, tapi saya nggak tahu itu dapat sertifikat nggak ya. Kita coba ya, buka channel saya. Sebentar. Di mana ya channelnya? Ntar. Channelnya itu saya stop share screen dulu ya. Tab aja deh, tab aja yang Oracle Academy ya. Terlihat ya semuanya ya. Saya mendemokan ini ya. Coba di mana Anda tuh object oriented ya. Nah ini bisa dipelajari nih pakai Greenfoot saja boleh. Kalau mau mengontrol Vince robot ya di Greenfoot boleh. Nah kalau yang ininya, yang sebelah ini di real robotnya gitu ya. Cuma kan robotnya terbatas. Nah nanti Anda beresin dulu lah di simulator sini ya di Greenfoot situ. Robotnya nanti belakangan aja pakainya. Nah ini ya, siapa tuh dapat sertifikat lagi nih. Kalau Anda ngerjain ini ya. Nih, programming Vince Robot in Greenfoot. Oh. Ini materi tambahan ya. Ya manfaatkan lah ini ya, daripada nggak dikunjungi. Ya. Buka Windows baru ya. Dan ini buka Windows baru. Kelihatan ya. Bentar, lagi loading. Siapa tahu kalau Anda menyelesaikan ini, Anda dapat sertifikat lagi. Banyak sertifikat ya. Luar biasa ini. Mana ini? Kok nggak muncul? Apa ya ini kok nggak muncul ya? Coba lihat dulu dah. Ini tuh workshop ya materinya ya. Apa avoid ini? Coba yang inilah. Nah, apa nih nggak mau? It look like you have content with open. Kapan dibukanya? Nah ini aja nih, ada ininya ya. Ada PDF-nya, download saja. Aduh, taruh di mana ya? Nah ini nih, nah, supaya Anda belajar materi tambahan ya. Anda belajar materi tambahan di sini tab. Nah kelihatan ya, ini yang chapter 1 nih. Nah robot ini saya punya ya, ada 3 biji lah. Harganya murah 900.000 atau sejuta ini. Ini tapi sebelum nyoba di robotnya, Anda simulasikan dulu di softwarenya namanya Greenfoot. Ini di Greenfoot, ini ada topiknya, ini sama dengan ketika Anda ini ya. Ini download dulu ya Greenfootnya, kemudian
Ya, langkah-langkahnya ikutin ya. Nah, robot Greenfoot ini ada sensor ya. Ada sensor temperatur, ada sensor cahaya. Ini versi yang lama ya, versi 1. Kalau versi 2 mah bisa nulis. Jadi ada spidol yang ditanam di sini, dia bisa bikin pola misalnya. Pola love ya, love. Atau pola lingkaran, pola apapun. Nah, ini ya. Nah, sementara simulasikan dulu lah di Greenfoot ya. Ini Greenfoot. Nah, ini ada contoh-contohnya. Nah, itu pelajari, manfaatkan tuh materi dari Oracle Academy itu ya. Untuk Anda ngoprek lah selama liburan tahun baru. Liburan, kalau saya udah males ngoprek-ngoprek gini ya. Nih, Anda lah masih mahasiswa, silahkan ini buka course-nya ya. Course-nya di mana ya? Course-nya ya yang tadi ya, tinggal Anda buka di channel Anda ya. Channel yang bisa Anda pelajari ya. Sini ya. Channelnya ya. Kalau memang nanti pengen ke robotnya ya ada klik sini aja. Ini ada berapa materi? Ini ada, tapi ini online, ini apa ya? Video kayaknya ini mah, ya. Video ya kalau nggak salah ya. Nggak tahu ini apa nih materinya nih. Saya juga belum buka. Kenapa begini bentuknya ya? Nih, oh enggak juga ya. Ini kalau langsung ke robotnya, materinya ada 8. Ada menghindari ini ya, menghindari halangan, ada suaranya, titit. Nah, jadi kayak tikus ya. Ini menarik ini. Aduh sayang kalau Anda lewatkan ini ya. Ada elevation ya. Kemudian ada cahaya, sensor temperatur dan cahaya. Ada pergerakan robotnya ya. Kiri ke kanan, depan, belakang. Ada, dan seterusnya nih, manfaatkan ini. Ada di semua channel saya, sudah saya sediakan buat Anda ngoprek. Ya. Siapa tahu dapat sertifikat. Completion ya, dapat lagi ya. Oke, ada yang ditanyakan mengenai tugas? Sok lah, itu aja tugas mah. Tinggal mungkin kasusnya beda-beda. Satu kelompok misalnya kasusnya apa. Ya, satu kelompok lain ya harus beda kasusnya ya. Nah, inilah kerjaan yang harus Anda lakukan di sampai kapan ya kita kuliah ya? Ini udah pertemuan 13, 14, 15 ya, sampai minggu pertama ini ya. Minggu pertama Januari. Ya, silakan. Nanti robotnya nih sedang dipakai sama tim Abdimas. Saya coba mau nagih ya, kan Abdimasnya kok belum dibalikin ke lab gitu ya. Nah, inilah di kita tuh kadang gitu ya, minjem tapi nggak balikin. Nah, itu sebenarnya aset prodi ya, milik prodi, bukan milik lab, yang diperuntukkan untuk mata kuliah PBO. Cuma ya kita baru sanggupnya baru beli 3, belum beli 30. 30 juta ya beli gini ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan lagi. Izin bertanya Pak, untuk pembagian kelompoknya nanti itu seperti apa Pak? Pembagian kelompoknya. Pembagian kelompoknya bebas lah gitu ya. Jadi Anda sudah dewasa, bagi aja, kalau bisa mungkin ketua kelasnya kocok lah gitu ya. Dikocok gitu ya. Kelompok 1 siapa saja, di drawing gitu ya. Kelompok 2 jadi supaya tidak ada kubu-kubuan lah. Nih, mencegah kubu-kubuan ya. Jadi sebaiknya biar fair, dikocok aja. Ya, terima nasib saja ya. Ketika dapat kelompoknya itu ya terima nasib saja. Kan nanti di dunia kerja juga Anda kan pasti akan di rolling ya. Tidak harus sesuai dengan keinginan Anda, teman
teman setim Anda, teman sekantor Anda kan. Bisa jadi Anda tuh harus bekerja sama dengan rekan yang introvert misalnya, dengan rekan yang jutek ya, bahkan nanti dengan rekan yang suka bercanda, ya harus siap-siap lah gitu ya. Jadi jangan kubu-kubuan ya, sebaiknya ketua kelas silahkan tentukan lewat drawing, dikocok ya, dikocok aja ya, dikocok. Tapi ini berdua ya. Kalau berdua sebaiknya hindari lawan jenis ya, kalau berdua ya, takutnya nanti berduaan ya. Berduaan ada yang ketiganya ya. Jadi ya kalau bisa ya cewek-cewek, cowok-cowok gitu ya. Supaya ya tidak berduaan gitu. Kecuali kalau bertiga ya. Kalau bertiga ya bolehlah 2 cewek, 1 cowok. Yang bertiga paling satu kelompok aja ya. Kalau di sini genap ya. Kalau ini ganjil ya. Cuma satu kelompok aja tuh boleh lah. Oke ya, berdua aja lah supaya jangan sampai ada yang mengandalkan temannya gitu. Kita harus mulai mengurangi lah budaya gitu ya. Satu kelompok 5 orang yang kerja satu kan aneh gitu. Kan nanti di dunia kerja Anda nggak mungkin gitu ya. Yang lain cuma ngandelin satu orang kan nggak bisa. Satu orang punya perannya masing-masing. Tinggal nanti digabung gitu ya. Mau apa, bikin konsep dulu nih gamenya game apa misalnya. Kalau yang ini ya, kalau yang Greenfoot gitu ya. Oke ya, silahkan manfaatkan tuh materi workshop creating Java program with Greenfoot atau workshop ya, programming the Fins robot in Greenfoot, atau yang ketiganya workshop programming the Fins robot in Java. Itu silahkan ya. Nah, sebelum nyobain ke robotnya bisa nyoba ke Greenfoot-nya. Atau saya emang nggak mau robot-robotan ya, paling itu materi yang creating Java program with Greenfoot. Itu aja baca materinya tambahan ya. Oke, jangan lupa kuisnya dikerjakan ya, yang Java Foundation mah udah ya, Java Foundation ya. Aman. Tinggal Java Programming tuh. Manfaatkan ya. Yang sudah lulus itu yang TSA. Talent Scouting Academic, alhamdulillah semuanya udah lulus. Tapi di situ ada Java Fundamental, silahkan kalau itu tidak wajib ya. Yang Java Fundamentals itu kalau mau Anda kerjakan, Anda hajar juga silahkan. Toh sertifikatnya buat Anda juga itu. Ya. Jadi kalau Anda ngerjain itu, dapat 6 sertifikat, keren. Anda koleksi sertifikat ya. 6 itu ya. Itu yang Java Fundamentalnya tuh yang paling ujung kiri itu. Ya, kalau mau ngerjain silahkan. Ya. Untuk ini ya, untuk nambah sertifikat. Dan mohon Anda tuh kalau belajar jangan ngejar nilai ya. Pak nih ada tambahan nilai nggak? Jangan ngomong gitu ya. Kerjakan saja gitu ya. Justru yang dicari itu jangan nilai mah nomor sekian lah ya. Nomor 1 itu knowledge dan skill apa yang Anda peroleh nanti gitu. Ya. Nomor 1 knowledge dan skill. Nomor 2 sertifikat. Ya. Nomor 3 baru nilai. Gitu ya. Tuh manfaatkan nih fasilitas yang super mewah ini ya. Gratis lagi ini aksesnya juga ya. Gak dipungut biaya ya. Ini materi-materi ini memang CSR-nya Oracle ya. Corporate Social Responsibility-nya Oracle, yaitu dengan memberikan materi-materi pelatihan yang bersertifikat ya, yang bebas biaya. Gitu ya. Ya. Banyak sebenarnya materinya nggak hanya Java saja ya, nanti ada database ya. Database itu ada database foundation, ada database design, ada database programming, ada Primavera project management, ada cloud infrastructure 1, ada cloud infrastructure 2,
kemudian ada lagi workshop lainnya ya seperti ini banyak. Ini ada ratusan nih kalau saya list ya. Ya tinggal Anda kalau mau belajar hubungi saya aja gitu. Mbak, saya mau belajar yang cloud ya silahkan. Dijamin itu nggak diajarin di kuliah, nggak ada. Gitu ya. Saya juga nggak tahu semester depan database itu saya nggak ngajar database ya. Saya nggak ngajar database. Tapi saya akan buka TSA lagi. Akan buka Talent Scouting Academy khusus database semester depan dan AI ya. Artificial Intelligence ya. Semester depan itu tidak ada di kuliah kecuali AI. Kalau AI mungkin saya masih ngajar ya. Ngajarnya itu pilihan tapi AI itu di semester 8 lagi. Hasil jauh ya. Itu pengembangan sistem cerdas itu nanti kita akan pakai lagi kurikulum Oracle di mana mahasiswanya juga dapat sertifikat lagi 2 tuh dari situ. Jelas ya? Dari saya silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Mungkin ini mata kuliah yang paling seru ya. Serunya di mana? Satu sudah datangin praktisi 4 pertemuannya, masa nggak dibilang seru. Yang satu dikasih LMS-nya 2 lagi. LMS Tell You sama LMS Oracle Academy. Kemudian dapat sertifikat lagi. Sertifikatnya dapat 4 lagi ya, lumayan. Terus dikasih pengalaman beda juga ya, mana ngoprek-ngoprek Fins, ngoprek-ngoprek Greenfood, itu kan pengalaman yang beda. Yang nggak mungkin saya ajarin semuanya, aduh kalau saya ajarin semuanya bisa gempor. Ya waktunya juga nggak cukup. Ini manfaatkanlah ya fasilitas ini yang hanya ada di mata kuliah PBOO gitu ya. Jadi fasilitas ini yang hanya ada di mata kuliah ini ya. Jika iklan nih saya nih. Ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya kira kita cukupkan lah ya pertemuan kita hari ini. Ternyata nggak libur ya, aduh seharusnya 2 minggu ini libur ya, kalau tahun kemarin libur ya. Ternyata tidak libur ya, minggu depan juga nggak libur. Senin tetap masuk tanggal 26. Tanggal 28 juga tetap masuk ya. Karena kita mengejar 16 pertemuan ya. Sehingga tidak diliburkan. Ya oke lah minggu depan kita masih online ya. Onsite-nya ketika minggu pertama Januari 2023 ya, selamat tahun baru ya. Dan itu kita onsite ya. Ngapain ya? Anda demo. Ya. Demo ya di kampus, tugas besar ya. Minggu depan masih oke lah supaya Anda liburan ya, supaya Anda di rumah. Minggu depan masih online lah. Itu ya, minggu depannya lagi ya ketiga tanggal berapa ya? Tanggal 1 ya. Oh, tanggal 1 tuh hari Senin ya, Minggu ya. Aduh, tanggal 1-nya juga hari Minggu lagi ya. Jadi tanggal 2-nya sudah masuk lagi ya. Tanggal 2-nya sudah masuk. Mudah-mudahan ada kebijakan kampus ya, libur dulu lah gitu ya. Barang seminggu mah gitu. Tapi nggak ada ya berita-berita libur nih. Saya juga pengen libur nih. Karena habis proyek kedai reka ini capek nih, melelahkan. Main dapat proyek kedai reka selama 3,5 bulan. Harus menghabiskan dana 272 juta. Dan pertanggungjawaban keuangannya luar biasa, ini administrasinya sangat lumayan memerlukan effort. Ya pengen libur juga saya juga ya. Itu ya. Tapi ya ternyata kampusnya begitu ya. Tidak mau libur. Gitu. Ya sudah dah, kita jalani saja ya. Oke, kalaupun tidak libur ya setidaknya Anda ngerjain ini ya. Tugas-tugas, kuis dan seterusnya.
sehingga nanti UAS Anda lulus dapat sertifikat dari Oracle Academy ya. Nah, itu lumayan, segera download ya. Download, kalau bisa pasang tuh di figura kamar Anda ya. Pasang tuh sertifikatnya ya di figura ya. Wah, semua dari Oracle Academy. Itu insya Allah akan dipertimbangkan sama industri kalau Anda nanti mau magang ya, atau mau MBKM. Kalau Anda sudah punya sertifikat dari Oracle, wah itu akan pasti diprioritaskan itu, Anda direkrutnya ya. Ini beruntung ya, Anda dapat sertifikat itu. Kalau magang ya, kalau mau kerja juga silahkan, itu kepake tuh. Ya. Tapi ingat, sertifikatnya harus dilengkapi dengan pengalaman ya, skill yang terus diasah ya. Jangan hanya dapat sertifikat terus udah aja, nggak ngapa-ngapain lagi ya, ngerjain project-project lah ya. Insya Allah di saya akan banyak project, kalau tertarik ya silahkan nanti semester depan hubungi saya aja. Ini juga ada di kelas lain, seangkatan Anda juga ngejain project Dereka juga, ya, namanya Hanif gitu ya, tapi diajarin di kelas sebelah. Dia masih semester 3 udah ngerjain project saya itu. Apa yang dikerjain? Ngoding di sensor. Programming di sensor wireless itu ya. Programming di wireless sensor ya, menggunakan Java juga. Ada juga dari kelas dari prodi lain, dari IF, di prodi rekayasa perangkat lunak ya, atau software engineering, yang gabung juga di proyek saya tuh. Semester 3 belum diajarin computer vision. Tapi dia mau belajar ya, kemarin saya kirimin trainer, alhamdulillah bisa tuh ya. Ada sekitar 7 mahasiswa RPL dari Fakultas IF join di proyek saya untuk mendeteksi truk di jembatan ya. Jadi ada kamera nanti tuh di jembatan itu, dideteksi kalau ada truk. Nah, itu dicek truknya golongan berapa gitu ya. Dan dihubungkan dengan wireless sensor network. Jadi kalau ada truk lewat, wireless sensor networknya mulai harus melakukan sensingnya yang selama ini tertidur. Nah, wireless sensor networknya dikerjakan oleh anak SI yang tadi ya, namanya Hanif ya. Kelas berapa tuh Hanif tuh ya? Tapi di kelasnya Bu Nia Ambarsari gitu ya. Dia nggak kenal saya ya, tiba-tiba datang ke saya, Pak saya mau ikutan. Ya sudah, saya terima aja. Tingkat 2 loh, semester 3 berani ngerjain proyek itu. Dia ngoding di wireless sensor network. Yang satunya RPL, dia computer vision ya, mendeteksi truk ya lewat. Selain truk dari deteksi ya, itu sudah juga alhamdulillah bisa sebenarnya. Tinggal Anda punya semangat, punya daya juang, punya mau berkorban lah dikit gitu ya. Yang kemarin TSA juga Anda harus berkorban ya, waktu malamnya harus dipakai untuk training gitu ya. Itu kan perlu pengorbanan. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh yang harus dilatih oleh Anda ya. Semangat berkorbannya, daya juangnya, pantang menyerah, pengen sibuk lah istilahnya ya. Sibuk dengan hal-hal yang positif gitu. Dimanfaatkan mumpung Anda masih punya energi ya. Mumpung Anda masih punya kekuatan lah ya. Kalau seusia kami ya, dosen-dosen yang di atas 40 ya kayak pemain sepak bola ya, harus sudah gantung sepatu ya, atau gantung coding gitu ya. Jadi coding itu ya oleh anak-anak muda ya, paling dosen lebih mengarahkan gitu ya, mengarsiteki lah gitu ya kalau dosen itu ya. Jadi ya kemarin meskipun di Kedareka saya ngoding juga tuh. Aduh, ini udah umur segini harus ngoding lagi gitu ya. Ngoding juga di sensor ya, bantuin nih teman-teman di situ yang ngoding di Kedareka ya, tuh kan. Nah, Anda insya Allah sudah punya skill di sini programming, ya lanjutkan. Apalagi yang Gluon tuh kalau mau ada yang Gluon juga silakan, tugas besarnya ya. Coba dijalankan di Android atau di iOS gitu ya. Itu Gluon juga bisa dicoba ya, bikin sederhana aja lah, bikin apa gitu. Gak usah connect ke server dulu, atau gak usah connect ke database dulu ya, karena kan belum belajar gitu.
Oke ya, tidak ada yang mau ditanyakan lagi ya. Materi kita udah selesai sih sebenarnya multi trading ya. Tinggal workshop aja nih anak kerjain ya. Mau kesini silahkan, mau yang gulon juga silahkan ya. Yang diajarin Pak Denny kemarin ya kalau bisa diamalkan ya. Jadi jangan hanya sebatas gugur kewajiban ya. Jadi Anda dari mata kuliah ini seru ya, sudah punya banyak pengalaman belajar gitu ya, dari berbagai sumber gitu. Jadi ya sangat terlalu lah kalau misalnya Anda masih belum bisa ya skillnya. Ya bisa teman diskusi Anda ya nanya-nanya ya, itu nambah lagi ilmunya ya, karena biasanya lebih efektif kalau belajar itu sambil berdiskusi. Oke, terima kasih ya atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Dan seminggu depan tetap bertemu ya. Menjelang tahun baru ya, tanggal 28 lagi ya, minggu depan itu. Yang sekarang sudah menjelang libur Natal ya. Ya, semoga sukses buat semua. Saya tutup, karena sudah azan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.